Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika dengan suara Bu Intan. Pada mata pelajaran hari ini, matematikanya online. Mungkin kita tidak bertatap muka, tapi mendengarkan suara Bu Intan kembali. Semoga murid-murid Bu Intan semua dalam keadaan sehat walafiat, semua keluarganya terhindar dari wabah bencana yang memang sedang melanda negara kita. Mohon maaf kalau seandainya suara Bu Intan agak kurang jelas, kalian bisa pakai headset atau agak-agak serak-serak dikit atau ada suara-suara lain karena memang ini baru direkamnya pagi-pagi jam berapa sekarang? Jam 7. Oke, materi matematika online kelas 10 IPS adalah trigonometri dasar. Sebelum masuk ke materi trigonometri dasar, sebelumnya di MTS atau di SMP, pasti kalian pernah belajar tentang Pitagoras, yaitu kalau seandainya ada segitiga sama kaki, ada 3 titik sudut A, B, dan C, gimana caranya? I need pointers. Wait. Gimana caranya kalau ada dua sisi yang diketahui, yaitu sisi AB sama sisi BC, gimana caranya nyari sisi AC atau sisi miringnya? Gimana? Caranya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sebenarnya tanpa kalian harus menghafal ini, kita bisa pakai logika ya. Sisi AC itu kan sisi yang paling panjang, atau sisi miring memang pasti sisi yang paling panjang. Pasti sisi panjang dikuadratin sama dengan sisi yang bagian tegak dikuadratin ditambah sisi yang bagian horizontal. Kenapa harus ditambah? Karena memang sisi AC ini sisi paling panjang, makanya sisi tegak dikuadratin ditambah sisi yang bagian horizontal dikuadratin. Kalau mencari Pitagoras harus ada dua sisi yang diketahui supaya mencari salah satu sisi yang ditanyakan. Begitu. Itu kalau yang ditanyanya adalah sisi miringnya. Gimana kalau yang ditanya adalah sisi tegaknya? Oh ya udah, kalau seandainya ditanya sisi tegak, pasti sisi miring dan sisi horizontalnya diketahui dong. Makanya karena sisi miring adalah sisi yang paling panjang, berarti sisi miring dikuadratin dikurang sisi yang horizontal dikuadratkan. Begitupun sama kalau kita mau cari sisi BC atau sisi yang horizontal. Pasti sisi AC atau sisi miring dikuadratin dikurang sisi yang tegak dikuadratkan. Gitu. Ini harus kalian ketahui tentang Pitagoras, karena nanti ada hubungannya dengan materi trigonometri. Tidak harus menghafal, yang penting kalian tahu konsepnya. Oh, kalau sisi miring pasti paling panjang, berarti yang tegak ditambah yang horizontal. Begitu. Next, kalau diketahui sisi AB 4 cm, sisi BC 3 cm, yang ditanya sisi AC. Berapa panjang sisi AC? Nah, ya udah, langsung aja. Karena sisi miring sisi paling panjang, berarti sisi miring kuadrat sama dengan sisi yang tegak kuadrat ditambah sisi horizontal dikuadratin. Udah deh, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat kan 16. Ditambah 9. Ingat, Bu Intan mintanya AC, bukan AC kuadrat. Ini masih AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 25. Gimana kalau nyari AC-nya? Cara nyari AC harus diakarin yang ruas di sebelah kanannya. Supaya kuadrat di sebelah kiri hilang, sebelah kanannya harus diakarin. Jadi AC sama dengan 5 cm. Next, kalau seandainya sisi miringnya yang diketahui, gantian nih. Sisi miring diketahui 10 cm.
Sedangkan sisi yang horizontalnya adalah 6 cm. Berapa sisi tegaknya? Pakai logika dulu. Sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Berarti kalau mau nyari sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi horizontal kuadrat. Oh, ini kok nggak ada A, B, atau C-nya? Nggak masalah. Anggap aja di sebelah sini kita mau cari X kuadrat. Bisa ya, 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 100 dikurang 36, berarti X kuadratnya 64. Kita mau cari X-nya. Sama dengan diakarin, akar 64 yaitu 8 cm. Nah, masuk ke materi trigonometri. Trigonometri itu ada hubungannya dengan sinus, kosinus, tangen, kotangen, koseken, seken. Bu Intan kok banyak banget? Iya, emang sebanyak itu. Tapi kalau disingkat, sin, kos, tan, kosek, sek. Nah, ini ada hubungannya. Bu Intan kasih tahu dulu dengan menggunakan pena. Ini kan ada sudut B, ada titik sudut B. Di depan sudut B ada huruf B kecil. Di depan huruf C besar, ini kan depannya nih, ada huruf C kecil. Dan di depan huruf A besar ada huruf A kecil. Makanya ini bisa disebut dengan sisi BA atau sisi C yang kecil. Gitu ya. Yang sebelah sini bisa disebut sisi CA atau sisi AC, bisa juga disebut sisi yang B kecil. Gitu. Biasa dibilangnya sisi B gitu. Sebelah sini sisi tegak bisa dikatakan sisi BC atau sisi A. Nah, kalau trigonometri, karena memang trigonometri dan Pitagoras berhubungan, dia pasti menggunakan segitiga, siku-siku, dan pasti ada salah satu sudut yang diketahui. Entah itu alfa, entah itu beta, itu hanya perumpamaannya saja. Contoh, Bu Intan mau ngasih sudut alfa di sini misalkan. Lambangnya alfa seperti ini. Nah, namanya trigonometri ada depan, samping, miring. Kita kalau mau tahu sisi miring gampang ya. Sisi miring pasti sisi yang paling panjang gitu kan. Sisi depan tuh yang mana? Ini kan ada sudut. Ya udah, lihat aja depannya mana. Nah, ini adalah sisi depan sudut. Kemudian ada sisi samping sudut atau apit. Nah, sebelah sini adalah sisi samping sudut. Kenapa sebelah sini samping? Ya udah, karena kan ini emang sisi paling panjang, ya udah sisi miring. Gitu. Kalau ini sisi miring, sebelah sini depan, otomatis sampingnya ya ini gitu. Nah, ini ada sisi miring. Cara nyari sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan seterusnya, ini semuanya pasti alfa, alfa, alfa. Karena fokusnya ke alfa di sini. Nah, cara nyari sin alfa, si demi. Sin depan dibagi sama miring. Depan, gitu kan. Depannya A dibagi sama miring. Miringnya C, makanya jadi A per C. A per C. Kosami, samping bagi miring. Kos samping miring, kosami, samping miring. Sampingnya adalah B, miringnya adalah C, maka B per C. Begitupun tan. Tan desa, tangan depan samping. Tan desa, depannya A, sampingnya B, makanya A
per B. Tuh, kita coba dulu ya. Ingat ya, sin, demi, kosami, tan, desa. Ini yang harus diingat sama kalian. Nah, kalau ada segitiga siku-siku di sini misalkan. Next, ada panjangnya 4 cm, 3 cm, dan 5 cm. Loh. Nah, ini. Kalau seandainya Bu Intan mau bikin alfa di sebelah sini, nah kalau ditanya sin alfa berapa, kita lihat. Ini kan udah diketahui semua angka-angkanya. Jangan lupa tentuin sisi miring mana, depan mana, samping mana. Sisi miring pasti yang paling panjang. Berarti sisi miringnya di sebelah sini. Ya dong. Berarti sisi miringnya adalah 5 cm. Depannya mana? Perhatikan sudutnya. Ini sudutnya. Berarti bagian depan. Nah, gitu. Yang depan adalah 4 cm. Berarti yang 3 cm adalah sisi bagian samping. Gitu ya. Lanjut. Sin alfa, si demi, depan miring. Depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Berarti mencari sin alfa adalah 4 per 5. Gampang kan? Kosami, kalau ditanya cos alfa, ini kok kayak angka 6, jelek banget ya. Cos alfa, kosami, samping bagi miring. Ingat, sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Berarti 3 per 5. Tan alfa, tangan alfa. Tangan alfa tuh berapa? Tan desa, depan. Ini kan depan ya. Depannya 4, sampingnya 3. Jadi 4 per 3. Gampang kan? Nah, ini kalau 3 sudutnya, 3 sisinya semuanya sudah diketahui. Next. Yang sebelah sini silahkan di screenshot karena memang tidak Bu Intan tulis secara ketikan biar rapi, enggak, sengaja ditulis-tulis coret-coretan saja. Mohon maaf ya kalau tulisannya jelek karena memang tidak menggunakan pensil untuk mencoret-coretnya. Ingat ya, si demi, kosami, tan desa. Lanjut, gimana kalau segitiganya bentuknya seperti ini? Segitiganya bentuknya, loh kok miring-miring begini? Gak masalah, yang penting kita tentuin dulu siku-sikunya. Siku-siku pasti kan tegak lurus. Oh, ini siku-sikunya, tegak lurusnya. Next, sudah diketahui. Oh, ternyata udah diketahui sisi-sisinya 20 cm, 15 sama 25. Bu Intan mau nentuin beta deh. Tadi kan sudutnya alfa. Nah, ini sudutnya beta. Beta tuh seperti huruf B. Nah, beta. Sebelah sini sudutnya berarti kita tentuin sisi miring yang mana? Sisi miring pasti yang paling panjang, yaitu 25 cm. Sisi depannya yang mana? Ini ada sudut, berarti bagian depannya. Nah, depannya adalah 15, miringnya 25, sampingnya berarti 20 cm. Lanjut, jadi kalau mencari sin beta, si demi depan miring. Depannya 15, miringnya 25. 15 per 25. Bisa disederhanain ya. Jadi berapa? Sama-sama dibagi 5, 3 per 5. Itu kalau sin beta. Kalau Bintan mau nyari cos beta,
Kosami, sampingnya 20, miringnya 25. 20 per 25 bisa disederhanain 4 per 5. Tan desa gitu kan. Depan, samping. Depannya 15, sampingnya 20. 15 per wait 15 salah. Nah, ini 15 per 20. Bisa disederhanain jadi sama-sama bagi 3. Sama-sama bagi 5. 3 per 4. Nah, silakan di screenshot dulu. Kita mau next lagi. Gimana kalau ada sebuah segitiga, ada 8 cm, ada 4 cm. Yang ditanya tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Sedangkan sisi miringnya belum diketahui berapa panjangnya. Begitu. Berarti kita harus cari dulu pakai apa. Nah, yang paling awal Bu Intan jelasin yaitu menggunakan Pitagoras. Anggap aja X. Namanya sisi miring, pasti sisi yang paling panjang. Sisi paling panjang dikuadratin sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi horizontal kuadrat. Oke. Dapat 64 tambah 16, 80. Berarti akar dari 80 bisa disederhanakan menjadi 4 akar 5. Kenapa 4 akar 5? Ya udah, ini kan akar 16. 16 dikali 5 itu kan sama aja kayak 80. Si 16 ini, akar 16 kan ada ya. 4 kali 4 kan 16. Makanya si 16-nya dikeluarin. Jadi 4, akar 5-nya tetap. Oke. Gimana caranya? Yang ditanya sin alfa, cos alfa, tangen alfa. Di sebelah sini kan tadi udah tahu ya. 4 akar 5. Nah, ini siku-sikunya. Kalau kamu mau tahu sin alfa, langkah pertamanya adalah udah tahu belum alfanya di sebelah mana? Kalau belum tahu, tentuin sendiri aja maunya di sebelah mana alfanya. Contoh alfanya di sebelah sini deh. Gitu. Tentuin lagi yang sisi paling panjang yang mana. Gitu kan? Si 4 akar 5. Oke. Ini sisi miringnya. Sisi depannya, ini kan sudut, berarti bagian depan. Nah, ini loh bagian depannya, yaitu si 8 cm. Berarti yang bagian sampingnya adalah 4 cm. Ya udah, sin alfa si demi depan miring, depannya 8, miringnya 4 per akar 5. Kosami. Tadi cos 1 apa ya? Samping bagi miring. Samping miring. Berarti 4 dibagi 4 akar 5. Lanjut lagi. Si demi kosami berarti sekarang tan ya. Tan desa depan samping. Depannya 8, sampingnya 4. Atau kalau disederhanain adalah 2. Ini juga bisa disederhanain ya. 4 bagi 4 kan 1. 1 per akar 5. Wah, keluar-keluar. Oke. Tidak masalah keluar-keluar pun. 8 per 4 sama-sama disederhanakan bisa menjadi 2. 8 bagi 4 kan 2. 2 per akar 5. Oke. Silahkan di screenshot dulu. Next, ada tugas online dari Bu Intan. Kalau seandainya diketahui sisinya 21 cm, 28 cm, tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tangen alfa. Bu Intan tentuin dulu deh. Alfanya ada di sebelah sini, betanya ada di sudut sebelah sini. Silahkan kalian cari, nanti Bu Intan kasih tahu bagaimana pengumpulan tugasnya.
Itu aja dari Bu Intan, sekian, mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang jelas silahkan di komen atau kita bisa diskusi di via Google Classroom. Sampai bertemu di Google Classroom atau di kolom komentar. Oke. Jangan lupa berdoa setelah belajar dengan doa penutup majelis. Sekian dari Bu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.